Ya, berarti menggunakan dengan prinsip yang sama sih, Ustaz, kalau saya bilang. Penasaran. Penasaran. Iya. Saya kan agama dari lahir, saya nggak usah penasaran lagi dong. Ya, sekarang kenapa nggak nanya ke diri sendiri, kenapa agamanya Islam? Wah, iya ya. Anda membuat saya berpikir. Jadi saya harus penasaran terhadap agama saya. Biar saya lebih terus mencari kayak para mu'alaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang nih Bang Riki, kami dari Forum Mustanir mengundang Bang Riki nih. Saya manggilnya Bang Riki, Kang Riki apa Bang ya? Karena kayak saya dengar-dengar Bang Riki ini orang seberang nih, orang Sumatera Utara, Medan bukan? Ya, betul, Ustaz Ronald. Ya bolehlah panggil Bang aja biar lebih akrab. Bahagia, oke. Saya manggilnya Bang Riki aja ya. Oke dah. Nih Bang Riki, gini. Jadi Forum Mustanir ini adalah forum yang kita selalu mengangkat orang-orang anak-anak muda khususnya nih ada yang hijrah. Bahkan saat ini momennya saya ngundang Bang Riki ini, saya mendengar informasi dari tim Forum Mustanir katanya Bang Riki ini mualaf gitu. Ya, betul Bang Riki? Betul banget. Oh, tapi dari tampangnya saya kok kayak ustadz ya, kayak nggak mualaf gitu ya. Ya, saya mualaf, Ustaz. Oh gitu. Jadi kira-kira bisa nggak sih Mas Riki nanti sharing ke kita terkait perjalanan mualafnya itu kira-kira? Ya, boleh kalau emang ini buat teman-teman Mustanir ya, Forum Mustanir ini kenapa nggak kita share? Oh gitu. Jadi siap nih ya, saya akan interview nih Bang Riki nih. Jadi terkait perjalanannya dalam jadi mualaf lah begitu. Siap, Nah, Ustaz. kira-kira Bang Riki tahun berapa sih Bang Riki masuk Islam gitu? Kira-kira tahun berapa pada saat itu? Bulannya saya ingat November 2016. Kira-kira ada nggak sih yang bisa diceritakan yang menarik dari perjalanan Bang Riki itu untuk akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf gitu? Bisa nggak kita diceritakan perjalanannya itu? Kok bisa akhirnya memutuskan menjadi mualaf gitu? Ya, jadi kalau kita ceritain mungkin panjang ya. Tapi ini singkatnya aja gini, Ustaz. Jadi memang awalnya saya tuh suka nih sama perempuan ya di kampus saya dulu tuh. Jadi saya suka sama perempuan, kebetulan perempuannya kerudung panjang, Ustaz. Kan Riki kan bukannya beda agama nih, kan dulu Iya. orang non muslim kan ya. Betul, betul. Kok sukanya sama perempuan yang kerudung panjang gitu? Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa suka sama perempuan kerudung panjang? Yang saya lihat itu kalau udah kerudung panjang itu bisa jaga diri, Ustaz. Bisa menjaga Dirinya. bisa menjaga diri, tahu dari mana? Kan ajaran dari agama Bang Riki kan nggak memahami bahwa wanita muslimah emang pada dasarnya ketika dia sudah menutup tubuh atau menutup aurat itu bisa menjaga dirinya. Nah, kalau Bang Riki bisa pemikiran sampai ke sana kok bisa seperti itu dari mana gitu? Apa hanya sebatas inisiatif apa karena nafsu atau gimana? bukan inisiatif, bukan nafsu, emang saya tuh gimana ya, kalau ngelihat wanita berkerudung tuh kayaknya dia bisa ngejaga diri. Itu ya beberapa pengetahuan saya tentang agama Islam tuh seperti itu. Ya gitu. Iya, makanya saya lebih seneng sama perempuan yang agamanya beda. Dulu. Oh, dulu gitu. Jadi dulu maksudnya awal mualaf itu karena tertarik sama wanita yang berbaju panjang. Ya, betul. Emang yang berbaju panjang muslimah doang? Yang saya tahu itu. Oh gitu ya. Emang di agama yang lain nggak ada yang berbaju panjang gitu? Enggak sih. Nggak ada ya. Iya. Apa sih yang bisa mungkin menarik kita yang kayaknya jadi jatuh hatinya tuh apa dari baju panjang itu? Menurut saya biasa aja. Yang bisa menarik itu apa? Yang bisa diceritakan jadi langsung jatuh hati gitu sama yang baju panjang gitu. Ya. Kalau yang bikin menarik hati sih sebenarnya ya tadi yang saya bilang. Yang saya tahu kalau udah wanita pakai baju panjang itu bisa ngejaga diri, Ustaz. Jadi kalau untuk ketemu sama laki-laki itu biasanya agak gimana gitu kalau sama laki-laki. Jadi mungkin dulu itu jadi kayak apa ya? Wah banget nih, kayaknya barang mewah nih, susah nih dapat nih. Gitu. Barang mewah. Iya. Tapi berarti Ricky jadi melihat pada saya itu wanita yang pakai berbaju panjang itu asing ya, maksudnya
hak yang istimewa lah ya. Iya, betul Kenapa sekali. nggak suka yang baju minim-minim gitu kan lebih enak, maksudnya maaf bukan lebih enak dilihat ya. Astagfirullahaladzim, saya salah itu. Jadi maksudnya kan apalagi non muslim ya, Iya. cara pandang hidupnya terkait masalah pakaian juga ya bebas aja Iya, gitu kan. Kenapa yang nggak suka yang lebih agak bajunya lebih naik dikit gitu? Ya kan begitu lebih menarik, syahwat kan nafsu lebih enak gitu dibanding yang baju panjang itu justru ya kan pikiran orang muslim justru wah ini teroris nih atau ini terkekang hidupnya nih atau wanita terlalu ya maksudnya terlalu terkekang lah dalam pakaian seperti itu. Apa nggak berpikiran seperti itu pada saat emang non muslim pada saat itu pikir? Iya, kalau saya sih jujur aja sih, kalau saya memandang dulu ya, kalau dulu memang kalau seandainya saya ketemu sama perempuan yang minim-minim tadi, kayaknya gampang, Ustaz. Gampang apa tuh? Gampang aja buat deketin. Oh gampang. Berarti dengan tampang Ricky, coba saya kamera coba lihat. Dengan tampang yang seperti ini, Ricky pede ya. Iya. Kalau pakainya minim-minim tuh sebenarnya gampang ditaklukkan gitu ya. Iya, Karena betul. punya modal wajah ganteng gitu kan kayak Ya, saya gitu kan. iya, betul, Ya. betul. Saya juga pengalaman begitu. Wajah saya juga dulu bisa menaklukkan hati-hati wanita yang bajunya yang nggak panjang-panjang. Iya. Tapi pada saat itu saya terjaga gitu. Dia memilihnya yang panjang-panjang gitu. Tapi saya dulu muslim. Kayaknya bikin aneh nih. Bang Ricky nih non muslim suka pakai wanita yang pakai baju panjang. Iya. Itu menurut saya cara pandang yang nggak umum gitu kan. Iya nggak umum gitu ya. Ada nggak ketika melihat wanita berbaju panjang kita tertarik, kira-kira termenung nggak? Kira-kira ada yang salah nih sama pikiran saya gitu. Merasa bersalah nggak? Kan belum muslim pada itu. Iya, kalau dibilang merasa bersalah sih, Ustaz, kayaknya sih enggak saya. Saya malah saya mikir ya memang ya mungkin saya bilang ini susah nih kayaknya gitu. Buat dapetin ini perempuan. Susah ditaklukkan gitu. Iya, betul. Awalnya susah ditaklukkan, mikir terus karena dia kan kalau perempuan ya mohon maaf ya Ustaz, ya, kita agak vulgar sedikit ngomongnya nih. Ya kalau perempuan yang agak minim-minim kan pegang sedikit gampang, Ustaz. Kalau yang kayak gitu kan susah tuh. Oh gitu ya? Iya, makanya Atau pernah usaha gitu mau megang tangan orang yang berbaju panjang gitu. Kau bisa bilang susah? pernah. Pernah saya mau coba nah. Oh gitu. Ya, gitu deh. Oh berarti dari pengalaman itu berarti akhirnya sadar bahwa ternyata wanita yang berbaju panjang ternyata bisa menjaga dirinya. Iya, Jadi itu betul. jadi keputusan Ricky mengapa akhirnya tertarik dengan seorang muslimah yang Betul berbaju sekali. panjang. Pada saat itu Ricky justru seorang non muslim. Iya, betul. Ustaz. Sangat-sangat aneh sekali. Aneh gitu. Tapi ya aneh kenapa? Karena Ricky kan pada saat itu non muslim. Iya, kan betul. begitu. Saat itu saya non muslim ya, tapi pemikiran saya seperti itu. Itu kira-kira ketemunya di mana itu? Jadi penasaran ini ketemu wanita itu bisa kita akhirnya tertarik gitu. Jadi ketemunya itu di kampus, Tad. Pas jadi ada di satu kelas, kebetulan kita kelasnya bareng. Oh. Terus saya lihat banyak waktu itu memang yang panjang-panjang ya, Oh. gitu. Cuman memang si dia ini yang bikin menarik. Oh. Tapi Ricky pada saat itu nggak takut gitu melihat wanita itu. Dan kan pemberitaan wanita-wanita seperti itu kan kadang Iya. konotasinya negatif gitu. Betul. Kalau saya sih nggak takut sih waktu itu ya. Mungkin karena Udah nafsu duluan gitu, nggak tertarik iya, duluan tertarik gitu. duluan. Oh. Makanya, oh ya. Oh gitu. Jadi saya pengen terusin, jadi saya semua aneh juga. Non muslim ya kan, non muslim masuk Islam gara-gara melihat wanita berbaju panjang. Nanti judul podcast ini apa nih kan? Saya juga bingung gitu. Tapi menarik juga. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang Ricky. Jadi oke lah, tadi emang awal mualaf karena ketemu dengan wanita muslimah ya kan gitu ya. Tertarik gitu yang berbaju panjang. Nah, ketika pada saat itu jadi kan masih non muslim kan. Nah, ketika kita masih non muslim masih Bang Ricky apa nih? Kristen apa nih? Oh, Kristen Protestan. Oh, Protestan. Oke, Protestan ya. Nah, masih pada saat itu pada Kristen. Oh, jadi keluarga kan Protestan ya. Iya, keluarga Protestan Nah. semua. Batak lagi, Ustaz. Batak ya. Wah, Batak tuh keras ya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, tapi kan itu bagian dari perjalanan ya. Iya, Oke, betul. nanti kita cerita ke situ Bang Ricky. Jadi saya pengen bertanya gini. Jadi ketika pada saat itu Bang Ricky mendekati wanita yang berbaju panjang ya kan seorang muslimah nih kan, tapi belum masuk Islam, tapi masih non muslim pada saat itu. Terus ada nggak pihak keluarga tahu Ricky mendekati seorang wanita muslimah? Nah, kira-kira ada respon dari keluarga nggak gitu? Pas tahu gitu, Ricky ingin mendekati seorang wanita muslimah gitu. Di pihak keluarga gimana?
Jadi kalau pas di pihak keluarga waktu itu saya pertama kali ngomong sama orang tua saya, Stan. Nah, saya ngomong sama orang tua saya, terutama ayah saya dulu. Ayah saya dulu saya ngomong. Waktu itu ayah saya nggak suruh mikir 2 kali. Hmm. Benar nggak? Yakin nggak? Yakin kenapa maksudnya? Yakin nggak ini sama perempuan maksudnya? Gitu. Oh gitu. Mau mendekati ini perempuan. Emang ngomong sama ayah ibu apa pada saat itu? Ya, saya tertarik sama Iya, gitu. ya saya lagi deketin perempuan, cuman muslim. Mungkin saya mau nikahin dia, saya bilang. Wow, ini kayaknya pasti jawabannya sangat dukung nih kelihatannya. Iya. Kelihatan dari senyum-senyum masih, tapi nggak tahu di perjalanan nanti penjelasan ke depannya. Betul. Kayaknya kita bicarain masalah wanita, kayaknya suasananya panas ya. Coba kita siap. pakai keringetan dulu. Saya juga panas gara-gara wanita nih. Wanitanya bikin panas ternyata Iya, ya. betul sekali. Iya, betul. iya. Ya, gitu. jadi, Oke. ya tadinya saya ngomong sama ayah saya bilang ya mikir 2 kali lah. Terus saya coba ngobrol juga sama adik saya. Kebetulan memang saya deketnya sama adik saya, Stat. Ya, saya ngomong sama adik saya, ya adik saya juga sama mikir 2 kali. Tapi ketika ibu saya, nah di sini baru terjadi pertengkaran hebat. Gitu. Pertengkaran maksudnya itu akhirnya ketika cerita kita ingin maksudnya menikah Iya. ya. Serius maksudnya gitu kan Iya, ke orang betul. tua biasanya ingin serius dengan wanita muslimah. Ini pihak ayah yang sangat ibu ya. Ibu yang sangat bertentang nolak banget gitu. Sampai akhirnya ya ada kata-kata yang istilahnya bukan kata-kata sih, ya saya dimarahin, diomelin kayak gitu-gitu. Terus pakai segala pokoknya ngajak saudara, ngajak pendeta apa segala macam. Akhirnya saya kayak kalau ibarat kata di Islam sekarang diruqyah kali ya. Iya gitu. Nah, menarik juga. Jadi ketika informasi sampai bahwa Ricky ingin serius dengan seorang wanita muslimah, akhirnya respon keluarga itu menolak sih ya, sangat gitu. Iya, langsung menolak. Ayah pun akhirnya jadinya menolak. Adik saya juga akhirnya menolak. Akhirnya ya semua keluarga saya menolak semua jadinya. Sangat keras terhadap pilihan saya. Ini kalau Bang Ricky nggak keberatan ya. Jadi penolakannya itu kira-kira penolakannya seperti apa sih? Biasanya kan ada yang wes nerima, ada juga saya kalau baca-baca itu dengar-dengar cerita di YouTube itu ada penolakannya secara yang ekstrim gitu. Iya. Ada Bang Ricky sampai sejauh itu nggak? Kalau sampai ekstrim sih, yang se-ekstrim saya yang pernah dapat itu, ya itu waktu itu sama paman saya sih, Ustaz. Jadi saya udah memanjangin jenggot waktu itu. Udah masuk Islam atau belum? Itu belum. Oh, belum masuk Islam tapi udah panjangin jenggot. Iya, itu udah saya coba panjangin. Antum cari masalah berarti. Belum masuk Islam dan jenggot panjang. Ya, dia udah curiga. Oke, lanjut. Ya. Ya di situ saya udah panjangin jenggot, di situ kan emang udah mau siap gitu buat belajar. Nah, di situ paman saya kayak ini pasti gara-gara ini nih gitu. Sampai saya itu ya kalau dibilang bukan dipukuli sih, jadi jatuhnya ya saya dihentikan pergerakan supaya saya dicukur jenggotnya, jadi seolah-olah pemikiran saya karena jenggot, Ustaz, gitu. Oh gitu, jadi pada saat itu tantangan Ricky untuk serius terhadap wanita muslimah itu akhirnya banyak penolakan dari pihak keluarga. Iya, betul. Tapi Ricky akhirnya diperlakukan seperti tadi diceritakan seperti itu gitu. Terus selalu didatengin pendeta setiap hari. Agar tujuannya? Jadi biar pikiran saya lurus lagi gitu. Lurus dari tidak lagi suka terhadap wanita muslimah itu, maksudnya begitu? Lebih ke arah pemikiran Islamnya sih. Kan saya kan sudah mulai belajar. Saya jadi ketika didatengin pendeta itu ya saya jadi kayak pendapat, argumen gitu sih, Ustaz. Jadi ada juga yang sempat mau masuk Islam tapi nggak jadi, ada tuh. Saya didatengin sama orang yang kayak gitu. Ada juga yang tadinya ustadz, tapi tiba-tiba katanya dia ngelihat Yesus, ya jadi berubah dia. Oh, jadi segala cara, segala cara disampaikan ke Ricky untuk Ricky tidak tertarik terhadap Islam gitu. Betul. Oh, ada yang pura-pura, bukan pura-pura, yang ada yang mantan ustadz bilangnya gitu ya. Betul. Ada mantan ustadz bilangnya, ada yang tadinya sempat masih cari agama terus ketemu Islam, tapi ternyata
Islam itu nggak sesuai, apa istilahnya gimana ya? Islam itu salah kata dia. Islam tuh salah. Iya, yang benar itu Kristen. Oh. Gitu, Ustaz. Jadi emang mungkin itu apa awal dari tantangan ya ketika Ya, kita betul. ingin dapat hidayah untuk menemui jalan yang lurus yaitu Islam. Mungkin ya tantangannya seperti itu ya. Iya, Nah, itu dari pihak keluarga nih. Ada nggak dari pihak lingkungan atau teman gitu? Ada nggak sedikit apa namanya tantangannya atau halangan dari Ya, selain keluarga gitu? Kalau untuk lingkungan ya, karena memang saya dulu apa sih salah satu penggerak organisasi di perusahaan saya dulu. Organisasi apa ya kita bisa bilang persekutuan doa, Ustaz. Maksudnya apa? Persekutuan doa itu? Ya ibarat kata khutbah apa sih? Kalau kita liko bilangnya, kalau di sana bilangnya persekutuan doa. Persekutuan doa itu berdoa bersama Iya, gitu. doa bersama gitu. Tujuannya? Tujuannya ya untuk memuji Yesus. Oh gitu. Nah, kebetulan saya salah satu penggeraknya di situ, tahu saya berubah. Nah, saya dipres. Di press itu Dipanggil sama atasan kenapa pindah agama. Gitu. Sama teman dikucilin. Nggak dikucilin banget sih kayak ya udah gue tahu lu aja gitu. ini gitu. Iya, terus sampai pada akhirnya saya nggak tahu sih ini pemikiran saya atau ini pemikiran saya aja sih, Ustaz. Jadi saya dipindah posisikan gitu ke tempat yang istilahnya lebih menurut saya akhirnya ternyata nggak nyaman buat saya gitu. Oh, jadi tantangannya hingga sampai pekerjaan juga ya. Seperti itu. Jadi, wah, sangat dahsyat ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan terkait masalah mu'alaf ya nih, ya kan? Nah, kan tadi di awal kan Bang Riki cerita bahwa mu'alafnya Riki kan ini karena tertarik terhadap seorang wanita muslimah, ya kan begitu. Nah, di sana kan akhirnya Bang Riki akhirnya belajar Islam gitu kan. Nah setelah belajar Islam terus Bang Riki ternyata banyak tantangannya nih, ya kan? Terus bisa sampai sekarang istiqomah sampai saat ini nih. Itu apa sih maksudnya yang bisa sampai istiqomah ini? Kenapa kok bisa istiqomah sampai sejauh ini gitu? Kalau dibilang kenapa bisa istiqomah sih, saya cuma bisa bilang Allah, Ustaz. Maksudnya? Jadi beban masalah saya banyak dulu kan ya, Ustaz. Ketemu teman saya sama mungkin boleh saya sebut di sini Angga Tristianto dia atau dipanggil Abot. Saya sering ngobrol, setukar pikiran sama dia. Dia bilang cuma satu, yang bikin saya istiqomah tuh dia gitu. Jadi dia tuh bilang, lo datang dari mana Ki? Dari Allah. Ya udah, masa lalu balikin ke Allah. Gitu. Karena Allah nggak akan pernah kecewain lo kan. Dia banyak ngasih input yang bagus lah ke saya. Jadi akhirnya segala sesuatunya sekarang saya melangkah, bernafas, hidup karena Allah. Karena Allah, ya. Jadi dia menarik juga nih. Kira-kira dulu pas lagi masa tertarik terhadap Islam kan itu karena wanita tuh kan, karena wanita muslimah itu. Dulu ada yang bimbing nggak sih sebelum Riki masuk Islam gitu? Ada yang bimbing. Ada yang bimbing. Yang bimbing itu maksudnya dari siapa? Kan Riki belum ada link pada saat itu. Jadi gini, Ustaz, karena saya akan bilang sama si perempuan ini saya mau nikahin nih, Ustaz. Wih, jadi perempuan ini apa ngomong begitu terus wanita itu bilangnya apa? Wanita itu datengin keluarga saya, ketemu ayah saya. Gitu. Saya ketemu sama ayahnya. Ketemu sama ayahnya, siap nggak belajar Islam katanya. Ya udah, akhirnya ketika saya dibilang saya siap belajar Islam, saya diberikan channel lah gitu untuk belajar agama Islam. Gitu. Berarti ada yang bimbing, jadi sebelum masuk Islam ada yang bimbing dulu. Ada yang bimbing juga. Jadi sosok itu mungkin juga salah satu yang membuat Riki bisa lebih kuat mantap untuk masuk Islam gitu. Betul. Salah satu yang bisa membimbing, salah satu yang membuat saya itu mantap buat masuk Islam. Inisialnya siapa itu inisialnya? Nggak usah disebut inisial kali ya. Ustadz Iwan. Oh, Ustadz Iwan. Itu benar berjasa. Berjasa ya. Iya. Kebenaran Iwan itu Anda juga kenal tuh. Oh, kenal, Ustaz? Iya, kenal.
Emang orangnya emang wise juga sih bener sih. Ya tapi ya mudah-mudahan ya itu mungkin ladang amal bagi Iya. dia ya. Saya juga berharap bisa memualafkan orang biar saya juga bisa dapat pahalanya juga. Ya kan? Amin. Nah, itu Ustadz Iwan. Salam dah kalau ketemu Ustadz Iwan ya. Siap. Iya, Ustadz Iwan. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang Riki nih. Iya, Ustadz. Jadi terkait masalah fenomena saat ini nih kan banyak juga artis yang mualaf ya kan, artis yang mualaf begitu kan. Bahkan orang-orang fenomena dan di YouTube itu banyak yang mualaf itu kan, artis dan sebagainya. Nah, banyak pandangan orang bahwa katanya mualaf itu katanya Islamnya lebih kuat dibanding orang Islam yang dari lahir. Kayak seperti saya nih dari lahir gitu kan. Nah, menurut Riki bang begitu. Kalau mualaf itu Islamnya lebih baik daripada yang keturunan. Boleh diadu aja sekarang sama saya. Yes. Ada pandangan begitu. Riki bagaimana? Emang bener kalau mualaf itu kadang-kadang lebih unggul keislamannya dibanding Islam keturunan gitu. Saya sebenarnya pertanyaan ini saya nggak setuju nih. Tapi karena dari bos saya suruh ditanyakan, saya tanya. Oh siap. Tapi ini pendapat ya Ustadz. Oh iya. Ya jadi kalau buat pendapat sih ini saya bisa bilang iya Ustadz. Kenapa? Karena saya sebagai seorang mualaf itu kayak mencari siapa sih? Tuhan ini apa sih gitu? Agama ini apa sih? Jadi sampai akhirnya ya saya akan melakukan segala cara biar memuaskan pemikiran saya itu. Gitu. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Jadi ingin mencari kebenaran Islam dengan yang sejati Iya, gitu. Jadi betul. mencari itu dengan sungguh-sungguh. Betul. Hingga akhirnya pendapat bahwa mualaf itu lebih pintar dari Islam keturunan kayak saya, itu betul gitu. Menurut saya seperti itu. Oh, saya nggak setuju itu. Tapi nggak apa-apa kan pendapat. Oke dah. Jadi kalau kira-kira kalau menurut Riki emang pada dasarnya seorang mualaf itu ketika dia sudah mualaf dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi pada umumnya kadang rata-rata sih banyak tuh kenalan-kenalan ustadz-ustadz yang akhirnya lebih pintar terlihat bahkan lebih menguasai ilmu agama dibanding Islam keturunan. Kayak ada Ustadz Felix Xiao, Ustadz Nababan, Ustadz siapa lagi tuh. Pokoknya para mualaf tuh banyak gitu yang ternyata lebih itu. Mungkin seperti jadi kira-kira menurut Riki apa sih yang harus dilakukan teman-teman muslim yang keturunan untuk dia bisa lebih serius lagi terhadap agama. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang anggapan itu kalau biasanya kan mualaf lebih pintar agama dibanding Islam keturunan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh muslim keturunan seperti saya gitu. Ya kan? Seperti saya lah ya, bahasa orang lain seperti saya agar juga saya terlihat serius gitu kayak para mualaf gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya berarti menggunakan dengan prinsip yang sama sih Ustaz, kalau saya bilang penasaran. Penasaran. Iya. Saya kan agama dari lahir, saya nggak usah penasaran lagi dong. Ya sekarang kenapa nggak nanya ke diri sendiri kenapa agamanya Islam? Wah iya. Anda membuat saya berpikir. Jadi saya harus penasaran terhadap agama saya biar saya lebih terus mencari kayak para mualaf gitu ya. Betul. Terus apa lagi yang bisa diceritakan biar para mualaf para Islam keturunan itu dia lebih serius terhadap Islam itu sendiri. Kira selain dia penasaran apa lagi? Mas penasaran doang? Kalau saya sih ya memang penasaran satu, kedua sih yang paling penting ya Allah sih Ustaz. Nggak ada lagi. Udah saya kalau untuk ilmu ini cuman satu alasannya memang penasaran. Kenapa saya bisa masuk Islam itu kan karena penasaran Ustaz. Karena penasaran dan akhirnya tahu akan kebenarannya. Akhirnya saya masuk Islam. Wah iya. Berarti itu nih, ini ada pesan nih buat para netizen di luar. Jadi kalau kita seorang Islam keturunan gitu, kita harus terus seperti mualaf prinsipnya, penasaran hingga akhirnya kita akan terus mencari kebenaran. Dan akhirnya kita akan terus dan akhirnya kita bisa menguasai agama kita sendiri yang dari kecil yang kita anut seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bang Riki. Iya, betul. Oke Bang Riki, pertanyaan sekali lagi. Enggak sekali, beberapa kali lagi. Nah, setelah Bang Riki berjuang masuk Islam ya kan? Kini Bang Riki menjadi seorang muslim. Bagaimana perasaan Bang Riki saat ini dibanding dulu sebelum masuk Islam gitu? Jadi perasaannya bagaimana sih? Yang ada nggak sih yang bisa diceritakan nih sekarang dan dulu sebelum masuk Islam? Jadi kalau perasaannya yang bikin beda sih yang berasa banget, Ustaz, itu lebih kalem Ustaz, lebih tenang, lebih nyaman, lebih ya pokoknya lebih enak lah Ustaz gitu.
dibanding kalau yang dulu gitu. Kalau sekarang tuh kayak enjoy aja kalau ngadepin kehidupan gitu. Karena saya yakin saya punya Allah. Gitu. Iya. Jadi lebih tenang, lebih enjoy, mungkin lebih nggak emosional mungkin ya. Betul, lebih nggak emosional. Lebih tepatnya sih memang lebih nggak emosional. Jadi kalau ngadepin suatu masalah tuh kayak ya udah gue punya Allah. Ya udah santai gue punya Allah. Gitu ya. Oh berarti itu bicara akidah ya berarti ya? Iya. Oh berarti sampai sejauh jadi sampai kalau kita sudah memahami hal itu, jadi kita bisa lebih perubahan itu jadi terasa gitu ya ketika kita sudah menemukan Islam yang sebenarnya sesungguhnya. Apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan dalam Islam apa hidup itu dari mana, dari mana akan kemana ya kan, mau kemana dan sebagainya. Jadi kita berakhir di mana dan akan kemana kan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Setelah banyak tentang Islam nih Rick ini, ada pandangan bahwa Islam itu hanya urusan individu, jadi ya nggak perlu campur tangan orang lain lah. Emang menurut Ricky bagaimana? Jadi kalau Islam itu berangkap ya kalau mau sholat ya sholat aja, nggak sholat nggak masalah. Gue berzina yang aja. Jadi nggak ada urusan sama orang lain lah. Kalau agama itu urusan individu gitu, nggak ada campur tangan orang lain. Nah, menurut Ricky pandangan seperti itu bener nggak sih? Ya enggak, Ustaz. Kan ya saya masuk Islam karena apa, Ustaz? Karena apa emang? Kenapa? Ya kan karena campur tangan orang. Iya, oh iya. Pertanyaan ini berarti yang salah. Iya. Kenapa saya tanyakan? Ricky diundang ke sini juga atas campur tangan orang. Iya. Kenapa pertanyaan ini ada? Itu mesti ditanyakan ini. Iya. Jadi bagaimana tadi? Jadi balik lagi tadi. Jadi anggapan itu salah berarti kalau Islam itu hanya urusan individu. Betul. Enggak, betul. Itu buat saya itu memang salah banget. Salah ya. Gimana kita gimana Islam itu kan jamaah. Kalau sholat aja harus jamaah kita. Jadi nggak mungkin kita akan sendiri gitu. Saya juga masuk Islam bukan karena diri saya sendiri, tapi karena memang ada ajakan dulu di awal. Saya paham, saya tahu kebenaran, maka saya yakin. Oh, mantap ya. Awal paham, tahu kebenaran, hingga akhirnya ujungnya yakin. Berarti Islam itu tadi ya, agama yang mengatur segalanya. Betul. Termasuk kayak kan mengurusi kayak politik, kayak agama, ekonomi, bahkan negara nggak perlu Bang Riki gitu. Ya negara ya harus diatur sama Islam lah. Oh gitu. Kenapa harus diatur dengan Islam? Ya balik lagi dengan prinsip saya, kalau negara aja nggak berprinsip sama Allah, gimana nanti bawah-bawahnya? Iya, gitu. Ya, berarti menurut Riki juga ternyata semuanya diurus oleh Islam, termasuk terkait masalah ekonomi, bahkan negara juga kalau bisa diatur oleh Islam. Nah, terakhir ya Bang Riki, setelah merasakan nikmatnya Islam ya, apa sih yang Bang Riki harapkan agar Islam itu bisa menyebar gitu, agar kenikmatan Islam yang Bang Riki rasakan saat ini itu juga bisa dirasakan oleh orang lain, hingga akhirnya Islam yang kafah ini bisa juga dirasakan orang lain, apalagi termasuk khususnya hidayah gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu agar apa yang dirasakan Bang Riki ini bisa dirasakan juga sama orang lain gitu terkait masalah hidayah Islam ini? Yang Riki harapkan lah gitu. Ya kalau yang saya harapkan sih yang pasti ya dakwah lah, Ustaz. Maksudnya? Kita setiap diri kita itu harus melakukan dakwah. Oh, dalam banget nih. Iya, kalau saya sih, tapi dakwah ini kan bukan artian dalam hal ceramah atau apa seperti itu gitu. Maksudnya diri sendiri aja dulu. Oh gitu, mencontohkan gitu, akhlaknya dulu gitu. Betul. Karena kita kan punya ilmu nih Ustaz sekarang, sedangkan yang di luar kan belum tentu punya ilmu nih Ustaz. Maaf ya kalau kita bilang kan kayak gitu, ya kita tunjukin gimana kita Islamnya. Oh gitu, jadi melalui dengan contoh kita, akhlak kita, biar orang yang melihat begitu. Betul. Oh, jadi biar orang juga ketika orang berubah menjadi seorang mu'alaf atau menjadi muslim, orang-orang di luar sana bisa tertarik ketika akhlak kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Betul. Begitu Bang Riki? Iya. Waduh, jadi sangat menarik ya. Jadi ada pesan nggak kira-kira sedikit buat Bang Riki, buat orang yang masih ragu-ragu ingin menjadi mu'alaf, kira-kira harus seperti apa nih? Kali di luar sana ada yang mau yang nonton ini mungkin ada yang mau masuk Islam, mungkin habis melihat podcast kita nih, kira-kira dia mau masuk Islam ragu-ragu. Kira-kira langkah apa dia supaya langsung yakin gitu? Pesan buat dia ke kamera gitu. Langkah buat yakin apa ya? Pesannya
Ya, tetap penasaran aja sih Ustaz. Ya, paling, buat teman-teman di luar sana kalau untuk tentang yang mau jadi mualaf atau Belajar Islam. belajar Islam, penasaran, eh, jangan ragu dan harus yakin. Yakin. Oh, oke. Oke. Mungkin itu pesan dari Bang Riki ya terhadap teman-teman kita di luar sana. Oke. Bagi mungkin diskusi kita terkait mualaf Bang Riki ini karena wanita ya kan. Iya, Ya, betul. walaupun diawali wanita tapi alhamdulillah jadinya seperti ini ya. Mudah-mudahan itu hanya wasilah perjalanan prosesnya Bang. Oke, mungkin kita cukupkan dulu nih Bang Riki. Iya, siap. Diskusi pada siang ini nih, ya kan? Mungkin saya akhiri dengan salam kepada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.